Mark Jacob 500.000 sebatang, apalagi sebungkus. Untung diketeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ayah Ikhlas. Di sini kita belajar ikhlas bareng-bareng. Dan kali ini tamu kita langsung datang dari Milan. Dari kota Milan. Iya. Terima kasih teman dari Turin. Maaf. Orang dari Turin. Saya nggak bisa bilang teman. Oh, nggak boleh bilang boleh. teman. Wah, kompetitif sekali Anda ya. Tidak boleh. Itu persaingan yang terus akan saya lakukan selama saya belum bisa terus mendapatkan 3 bintang di atas. Saya akan bilang teman Turin, saya bilang. Teman Turin. Ada Randika Jamil nih, tepuk tangan untuk Randika Jamil. Terima kasih. Terima kasih Kang Dika nih. Ya. Kita kan kesini untuk negosiasi di bala ya. Jadi berarti nomor berapa nih? Jadi gini, ini kita secara gamblang aja bilang aja. Gue sebel banget sama berita-berita yang memuat di bala kayak itu tuh, gue sebel banget asli. Sabar, tenang aja. Lu harus tenang, Pit. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Iya. Gajinya kegedean, nggak sanggup bayar. Gue harus tenang ya. Tenang aja, tenang. Asalkan Lautaro Martinez tidak cabut, lu bisa tenang. Kalau Lautaro Martinez cabut, tetap tenang. Karena gajinya pun tidak segede itu. Gaji di bala gede banget, nggak sanggup Inter bayarnya. Aduh. Gue tuh selalu ngomong sama Andi Istiono juga, gue selalu ngomong, gue bilang, di bala boleh kemana aja, jangan ke Inter, kata gue. Kenapa sih? Gak tahu Kang, namanya gue setelah sosok Del Piero pensiun tuh di bala tuh menggantikan di hati gue ya. Ya. Ya mungkin di hati banyak pecinta Juventus juga. Banyak juga memang yang sebel juga karena performanya tidak stabil. Tapi menurut gue sekarang di Juve tuh ikonnya ya di bala gitu. Udah ada Vlahovic lu. Iya, tapi kan pemain baru. Tapi kan bagus, cetak gacor banget tuh. Iya, waktu lawan Inter aja melempem. Oh, gacor dia actingnya. Maaf Juventini. Iya tuh kemarin pertandingan terakhir gue sebel banget ya. Orang puasa kan nyari berkah, juga nyari penalti. Orang semuanya nyari penalti. Vlahovic padahal kecolek doang gini langsung wah gitu. Ya. Bener itu pertandingan nyari penalti. Bener. Emang Juve lawan banget. Inter. Iya, sengaja banget. Kelihatan lah. Wasitnya bingung mau bantu siapa. Akhirnya dia kan bantu FIFA kan. Yang penting kelar aja kan gamenya. Wasitnya aduh, mau bantu Milan wasitnya. Enak kan. Tapi Milannya juga seri. Gak enak, ngebantu Milan gak enak. Enak. Mainnya jelek. Gak layak dibantu. Orang Milanistinya ya bilang, aduh gimana nih mainnya deg-degan mulu, kata dia gitu. Ya kalau saya makin tipis poinnya sama Inter. Cuma beda 4. Beda 4 sekarang. Napoli lah ini juara ya. Ya, oke. Saya kalau apapun yang terjadi, Napoli juara saya setuju saya. Emang kalau fans Inter, Juve, Milan gitu. Bener dah. Asal jangan salah satu dari kita aja juara. Jangan. Napoli deh. Jangan. Napoli juara. Seneng gua ikut gembira. Salernitana juga kalau ada di Serie A. Betul. Masuk peringkat atas dah kita dukung. Juara mendingan lah gitu. Perugia mungkin. Iya. Ya, Como. Dari Liga C nih, tiba-tiba juara Serie A, nggak apa-apa kita. Yang penting jangan salah satu dari merah, biru, hitam, putih ini. Wah, ngeri. Aduh. Halo Apip. Lahan lu kita ambil, sorry ya. Nah, ada gosip-gosip nih katanya lu tersinggung Pip karena gue mulai ke konten bola. Padahal kan Apip kan Barcelona, Liga Spanyol. Iya kan beda. Ini kita kita bahas Juventus. Liga Italia. Bahas Liga Italia kita. Liga yang sekarang sudah jarang ditonton. Betul, tenang aja yang fans-fansnya orang tua semua. Tapi kan orang tua sekarang kan pemangku kebijakan ya. Yang punya keputusan kan ketika mengeluarkan yang uang. Spending money-nya ada di orang tua. Makanya sorry ya Pip. Habib dia mah semua didengkin. Orang gua juga tetap didengkin. Kata gua orang gua bikin konten bola kagak sengaja. Kepikiran aja gitu. Bagus engagementnya. Bikin lagi. Diterusin. Kan gua juga nggak bisa tuh
kayak lu yang apa kan istilahnya dia monolog ya, jago banget tuh. Iya benar. Akhirnya bikin sketsa aja, cuman ke bola gitu. Iya, nggak apa-apa. Makanya coba cari yang lain takraw. Gitu. Iya. Takraw, bola tangan. Anjing lucu banget kan? Lagi dia ngedumelnya balap katanya. Balap kelomang, belum ada. Cari hobi lain tapi burung kan lu, hobi burung ya, bapak lu burung. Iya, bapaknya orang, hobinya burung. Bapak lu burung, terbang bapaknya. Kagak, bapaknya hobinya burung. Bang Dirman. Ya, Dirman ya bapaknya apa? Pak Dirman. Dirman ya? Dirman. Ya, Pak Dirman. Halo Pak Dirman. Pak Dirman. Maaf ya, saya bukannya mau mengambil lahan bola. Aduh, udah jadi ngomongin Apip. Kita mau ngomongin seputar Ayah Ikhlas nih. Iya. Udah lama temenan sama Kang Dika, sempat ngonten bareng di forum Ayah Nakal gitu, yang sekarang digital downloadnya masih teman-teman bisa beli di comika.id ya, supaya kita walaupun tipis-tipis ada transferan dikit-dikit lah buat uang rokok lumayan. Benar. Lumayan. Nah, tapi kita nggak mau ngomongin yang nakal-nakal, kita sekarang ngomongin yang ikhlas aja. Oke. Ya. Ikhlas nggak ninggalin kenakalan? Bagus pertanyaannya. Bener. Kalau gimana? Aduh. Iya. Lu tahu nggak ketika bintang tamu ditanya terus sedikit ragu, banyak ludah tau nggak? Gitu. Ragu. Lo kan kita nih selama menjadi suami kan sama-sama ikhlas meninggalkan kenakalan. Betul. Dari point of view Kang Dika tuh gimana gitu? Ya betul, kita harus mengikhlaskan itu semua karena kan fokusnya adalah sekarang untuk keluarga, ya kan, cari. Jadi ya kumpulkanlah apapun itu. Kalau yang dulu mungkin ada belok-beloknya, sekarang ya dikurangin lah beloknya, gitu. Lurus. Dikit. Maksudnya dikurangin gitu, kita ngomongin peta ya. Lurus belok. Fit, udah Fit, ini kan lagi Ayah Ikhlas. Ini baru Ayah Ikhlas. Tahu nih gua juga bingung, ini salah gua tuh. Gua kalau mau ketemu sama lu obrolannya itu mulu. Ada. Itu kan masa lalu itu. Iya betul, masa lalu. Jadi kan balik lagi ke Ayah Ikhlas. Udah ikhlas atau belum? Harus kalau menurut gua. Bukannya harus terus dipelajari ya. Bener. Kadang-kadang kita ada momen-momen yang memang ada hal yang bisa mudah kita ikhlaskan, ada yang berat juga gitu. Iya. Sama seperti iman lah, kadang-kadang naik turun. Iya kan? Betul. Iman kita tuh kadang-kadang naik turun, namanya manusia. Nah, kita juga berarti kadang-kadang naik turun tuh, ikhlasnya apa enggaknya. Tapi kan tetap harus kita jaga. Kita harus jaga, pertahankan supaya ayo ikhlas terus, harus kayak gitu. Ya paling enggak yang selain kita mempertahankan keikhlasan, terus belajar tentang ikhlas, kita juga tetap mempertahankan rumah tangga kita masing-masing. Iya, gitu. betul. Karena kan tanggung jawab kita sebagai suami ya. Ya, sebagai kepala keluarga ya. Kepala keluarga. Benar. Apalagi Kang Dika nih perjuangannya luar biasa. Teman-teman kan tahu Kang Dika nih masih bolak-balik Jakarta Bandung ya. Itu menurut gua luar biasa sih. Maksudnya perjuangan seorang ayah dari sosok Kang Dika nih nyari duit sampai ke Jakarta, rela meninggalkan anak istri di Bandung, rela bolak-balik menempuh jarak yang lumayan ya walaupun deket tapi kadang kan macet segala macam, capek lelah. Itu apa yang lu rasain Kang? Gak pantes emang lu. Gak pantes lu ajak nangis. Orang lu aja begitu mesem-mesem lu. Bener dah. Gak pantes, gue udah sedih loh. Apa yang lu rasain tuh apa? Tetep nyengir tuh lu. Salah lagi, gue udah mau nangis padahal sedih banget gue. Nah, tapi ini sebenarnya konsekuensi sih. Jadi gue tuh dari pertama nikah, gue udah bilang sama istri gue kalau misalnya, nih gue akan ke Jakarta. Lu di Bandung nggak apa-apa nggak gitu? Oh, udah ada pertanyaan. Sudah. Artinya ada tawaran untuk ngajak istri dan anak ikut ke Jakarta dong. Betul, gitu. Terus akhirnya ya udah. Kita LDM, long distance marriage. Guanya ke Jakarta, istri gue di Bandung. Ini gimana nih? Ya udah oke, udah deal. Maksudnya itu udah diobrolin dari awal kok. Jadi yang gue sekarang lakukan adalah ya gue melakukan itu semua, menjalani apa yang sudah diobrolin dari awal. Gitu. Kalau ngomongin masalah susah ya sebenarnya mau deket mau jauh susah loh menurut gue. Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Kalau jauh itu kan jarang ketemu, jadi kangen, nggak bisa ngelihat anak tiap hari segala macam gitu. Jadi kadang-kadang bawaannya ngerasa sendiri gitu. Kalau deket,
ketemu tiap hari, kadang-kadang bentroknya lebih sering, Pak. Oh, ya gua. Oh iya, nah, lu kan suka merasa tuh ada gesekannya lebih sering. Betul, kan? karena ketemu setiap hari. Ketemu setiap hari. Kalau jauh kan kita memaintain rasa kangen. Enggak. Enggak, iya betul. Baru gue pengen ikutin jejak lu. Gue ke Bandung. Jangan. Ngapain lu ke Bandung? Udah bener di Jakarta. Ya kan tukeran. Sekali itu gue yang ke Bandung. Enggak usah ya. Enggak usah. Kalau gitu mendingan gua ke rumah lu. Lu ke Bandung. Iya. Tuker-tukeran jadinya. Enggak, kalau gue ya itu kalau jauh tuh kan jarang ketemu. Jadi si gesekan antara ego tuh jarang. Betul. Gitu. Kalau lu kan tiap ketemu tiap hari, ego lu akhirnya diuji di situ kan. Gitu. Dan dari situ juga pasti selalu ada cobaan. Iya. Dan memaintain rasa rindu. Iya benar. Benar gak sih? Maintain rasa rindu tuh. Ya ketemu tiap hari kan juga ya namanya manusiawi lah ya kalau bosan gitu. Pasti, ya kan, pasti. Ya, bosan dalam artian bukan bosan kita mencari yang lain, bukan ya, tapi bosan karena akhirnya kita mencari kegiatan lain gitu. Iya, jadi kayak kan aktivitasnya ketemunya dia lagi kan. Terus gitu lagi tiap hari rutinitasnya seperti itu lagi. Akhirnya kan mungkin ada rasa bosannya, ngapain lagi ya? Iya, bingung. Yuk kita rugby yuk gitu misalnya, ya kan? Akhirnya lu berdua rugby, iya, ya kan? Iya, terus juga loncat indah misalnya. Ya kan? Atau enggak juga nelan pedang tiba-tiba di rumah. Nelan pedang. Iya, maksudnya melakukan hal-hal yang tidak biasa iya, akhirnya. Itu supaya cosplay terapis gitu ya. Kan biar gimana sih maksudnya? Ya, kan biar nggak bosen ya. Biar ada tetap percikan-percikan. Betul. Kan itu harus dipertahankan. Harus dijaga yang gitu-gitu. Bahaya kalau tidak ada tiba-tiba. Betul. Karena rumah tangga kalau monoton gitu aja itu akan menghadirkan kebosanan nantinya. Jadi emang kita harus kreatif mencari ide. Benar. Ya kalau perlu rekrut tim kreatif lah untuk gimana caranya nih rumah tangga kita nih terus berwarna. Benar. Gitu ya. Benar harus. Kasih kita ide-ide, konten. Tiba-tiba pas pulang, waktunya kuis. Nah, kaget kan? Kaget. Suami kaget. Ada kuis nih ada pulang kuis gitu. nih, jadi seru. Wah, seru ya. Jadi gitu. besok tuh ketika kita kerja kita pengen buru-buru pulang. Ada kejutan apa lagi ya? ya? Benar, gitu. Iya kan? Siapa tahu buat istri-istri yang mungkin aku udah mulai bosen, gimana ya caranya untuk mempertahankan pernikahan ini? Iya. Coba rekrut tim kreatif TV. Bener ya kan? ya. Coba tahu nanti ada insight-insight baru. Bisa. Atau cosplay tempat itu bisa juga ya. Bisa, kita buka pintu tiba-tiba ada resepsionis di depan gitu. Iya kan, jadi bukan istri. Ya kan dia bisa ngajak temen gitu untuk bisa nggak lu jadi resepsionis di depan di ruang tamu gue gitu. Iya. Nanti kalau gue sih sebenarnya bagus seperti itu ya, seperti itu bagus. Cuman kalau gue nanti takutnya ada yang salah gue. Langkah-langkahnya tiba-tiba salah gitu. Pas udah masuk ke rumah tiba-tiba pingin cabut keluar sama pingin gesek ATM takutnya. Takut. Karena kebiasaan di restoran kan gitu kan. Maksudnya kan restoran kan tadi kan? Iya. Ada yang di depan tuh restoran kan? Bener, restoran. Iya. Kintan. Kan ditanya buat berapa orang? Buat berapa orang nih? Takutnya nanti habis dari dalam terus keluar gesek ATM, takut gua. Padahal itu rumah dia. Ngapain dia keluar kan? Itu takut. Jadi mungkin kalau mau nyari-nyari tema, coba tema-tema yang mungkin apa ya? Taman safari gitu mungkin kan atau ya. Bola. Bola. Kita kan suka bola ya. Iya. Ya buat istri gue nih, gue kan suka bola, ayolah. Apa cosplay bola lah. Ya betul. Kasih nomor gitu. Bener, kasih nomor. Nomornya di punggung, jangan di dada, ya. Karena beda nih nomor punggung sama nomor dada. Iya kan? Iya benar. Ya kan kalau pemain bola kan nomornya di punggung. Iya di sini. Maksudnya di sini beda. Ini di sini nih. Nah ini nomor punggung. Punggung. Kan kalau di dada beda nomornya. Jadi jangan salah tuh ngebedain pemain bola sama pemain apa ya yang di dada tuh. Pemain pemain panco di depan karena panco lihat-lihatan ya, pemain panco di depan nomornya. Aduh susah banget nih mau serius gua sama lu bener-bener. Gua tuh gini loh Pit, gua tuh bukan apa-apa, gua tuh ngikut orangnya. Kalau lu arahin ke sono gua ke sono ya, ntar. Guanya yang nggak bisa fokus emang. Guanya mah ngikut aja gua. Dalam nggak ketemu kangen gitu. Ya benar. Kadang-kadang kan yang gitu suka kangen kan. Kalau ini SMA juga kan kadang-kadang suka ada reuni kan, supaya temu kangen kan. Iya. Kayak mengingat masa-masa lalu. Oh, iya. Sering kan kayak gitu kan. Iya, makanya
Kan udah lama gak ketemu. Maklumin lah, gue sama Kang Dika jarang ketemu, jarang ngobrol, sama udah jarang di WhatsApp lagi sekarang. Kuku gue panjang banget ini, kayaknya panjang kuku gue. Gue balik lagi ke soal keluarga, gue ngerasa Kang Dika nih bisa jadi sosok panutan dalam berkeluarga, terutama masalah ketahanan bisa LDM itu tadi ya, long distance marriage gitu. Luar biasa sih itu menurut gue, semuanya bisa gitu. Iya betul, tapi gue juga balik lagi sih, nggak bisa bilang kalau gue tuh sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna menurut gue ya. Pasti punya celahnya masing-masing, tapi mereka akan menutupinya juga. Jadi maksudnya kita tuh nggak akan pernah tahu kurang keluarga lu, kurang keluarga gue, karena masing-masing menutupi. Nggak ada yang dibongkar, wah keluarga gue mah kayak gini gitu. Karena memang seharusnya seperti itu. Jadi mungkin yang dilihat sama siapapun itulah ya, wah Kang Dika seperti ini, Kang Dika seperti itu. Ya tapi pasti selalu ada celahnya, ada kurangnya lah gue juga. Tapi yang pasti susah lah LDM tuh. Menurut gue ya, gue aja yang menjalaninya juga gue merasa, wah godaannya banyak banget gitu. Nggak cuma dari gue ya, tapi dari istri juga gitu, dari anak. Kalau dari gue mah banyaknya kangen sama anak. Sedih kalau misalnya nggak bisa ketemu anak. Nah itu ya maksud gue, itu berat loh, maksudnya berat loh. Dimana kan yang namanya seorang bapak kan pasti nggak bisa lama-lama jauh dari anak gitu. Dan apalagi sebaliknya juga, anak kan juga butuh sosok bapak dalam masa pertumbuhan. Ya maksud gue lebih ke situ. Lu ngerasa, aduh kok gue begini ya, apa ini konsekuensi yang emang harus gue jalanin. Terus lu nebusnya, cara nebusnya itu gimana? Ya itu, makanya emang harus ikhlas kali ya. Ya sekarang yang gue sudah mulai terus ikhlaskan adalah, ya kondisinya adalah gua itu jadi weekend dad namanya. Jadi bapak yang pulang ketika weekend. Nah konsekuensinya adalah anak gua mungkin sedikit kehilangan sosok bapak. Padahal di saat dia tumbuh besar, dia kan butuh ada sosok bapak ya. Betul. Sosok ayah, sosok bapak tuh butuh gitu. Nah gua tuh tidak bisa hadir di sana. Makanya gua minta tolong untuk mertua gua gitu, untuk menggantikan sosok ayah, walaupun tidak akan bisa sepenuhnya ya. Betul. Karena kakek atau nenek itu kan orang tua tanpa larangan. Ya, mereka tuh susah untuk apa aja boleh. Iya, gitu. Ngelarang anak tuh, ngelarang cucunya apalagi. Aduh, rada susah kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang gue tuh pingin anak gue seperti ini nih. Gue pingin anak gue seperti ini. Tapi gue tidak bisa lakukan. Karena waktu itu tadi, waktunya nggak ada. Karena waktu gue tidak ada. Nah, konsekuensinya adalah ya sedikit ada yang kurang, tapi ya gue harus mengikhlaskan itu. Caranya dengan gue tebus ketika gue ketemu, gue fokusin sama anak gue. Gue handphone gue jual kalau gue pulang ke rumah. Jadi, wah ya kalau bisa di jalan lah gitu ketemu orang, bayarin lah handphone gue nih, gue mau fokus dulu. Gue mau fokus sama anak nih bang, bayarin lah kan. iPhone 7, 13 juta bang. Ditampol. Iya, karena harganya segitu. Oh nggak segitu? iPhone sekarang udah jauh, iPhone 7 mah sekarang berapa? Pantesan, udah tampol gua. Salah gua ya. Gitu. Fokus ke anak akhirnya. Fokus, jadi ketika gua pulang ke rumah, gua bahkan tidak pernah memegang handphone. Maksudnya mau ada chat, mau ada apa, segala macam kerjaan. Karena handphone dipegang istri lu. Ketahuan punchline-nya. Udah ketebak. Ketahuan punchline-nya. Aduh, tolong. Karena sama. Kenapa ketebak? Karena sama. Gimana kita bisa pegang handphone kalau handphone di istri kita? Aduh, kenapa rumah tangga itu gak jauh-jauh begitu ya? Ketahuan. Ya, gue gak pernah gue pegang handphone gue. Gue simpen. Hilang. Ternyata di tangan bini. Sangkain gue hilang, ternyata dialih pindah. Emang gitu, itu proseduralnya gitu. Kan seminggu sekali weekend date gitu ya kan. Seminggu sekali begitu datang sampai rumah, lu nebus waktu bareng anak lu anak-anak, gitu. Nah istri lu nebus waktu bareng history chat lu selama seminggu itu. Emang begitu kayaknya SOP-nya keluarga ya. Iya. Jadi memang yang tadi gue bilang, weekend date itu bisa artinya
ayah weekend bersama ayah atau pas weekend ayah mati. Dead ya. Weekend dead. Wake up dead. Iya. Tiap weekend bapaknya mati. Tapi gue sering lihat story lu kan, kayaknya kalau lu setiap jalan sama Dante ya. Iya, Dante. Itu ke ini tuh ke toko-toko mainan tuh. Iya. Langsung kayaknya, aduh beli lah, apalah. Iya, ya. Itu mungkin salah satu cara lu untuk itu tadi ya kayak nebus. Ya walaupun nggak bisa dibayar ya. Bener. Kita sama-sama tahu lah kebersamaan bersama anak dan keluarga itu nggak ada yang bisa bayar. Betul. Nggak ada yang bisa ganti. Tapi kan ya kita semampunya kasih yang kita mau. Salah satu cara lu gitu, ngajak beli mainan. Jadi mungkin juga salah ya cara gue. Cuman kayak gue tidak bisa menemukan cara lain untuk menggantikan itu. Karena memang tidak bisa tergantikan. Betul. Kan intinya. Jadi ketika nyari apple to apple-nya nggak nemu nih gitu. Tapi gimana caranya ya ngebuat anak gue tetap seneng. Ya akhirnya gitu, beliin mainan, terus habis itu kita main bareng. Nah gue ikut bermain sama dia gitu. Kenapa gue selalu tiap pulang kadang-kadang ngajakin beli mainan segala macam supaya gue tuh pas beli mainan dia, nah gue ikut main sama dia. Jadi gue terlibat di sisi kesenangannya dia. Iya. Gitu. Jadi nggak cuman beliin terus, ya udah lu main terus sama siapa kayak enggak ya? Enggak. Gue beliin mainan, terus yuk kita main bareng gitu. Yuk kita main gitu. Nah dianya tidur, guanya main kan. Jadi ternyata emang beli buat gua. Beli buat yang lu suka. Seringnya sih gitu ya. Kita beli bareng. Tuh anaknya nunjukin nih Pak mau yang ini. Manggilnya Papa apa sih? Panda. Nanti mau yang ini. Yang ini aja kata Dika. Yang dia suka ternyata. Ini aja nak. Yang ini, yang itu nggak bagus. Terus anak gue tidur, gue yang main. Tosing. Gitu gue yang main. Main sendiri apa sama istri? Tergantung. Aduh. Nah itu tadi membagi waktu kan. Lu nggak banyak waktu kan. Pasti pulang ke Bandung paling cuman berapa hari? 2 hari lah maksimal. Iya. Sabtu, Minggu. Iya. Senin. Nah, emang benar-benar ngebagi quality time-nya untuk anak dan istri itu emang benar-benar padat pasti tuh. Gua tuh akan full sama anak sama istri biasanya. Sama keluarga gua lah intinya. Jadi pas balik ke Bandung tuh gua udah full sama keluarga gua aja. Iya. Mau kemana pun juga kayak harus bareng-bareng aja gitu. Gua tuh selalu bikin kayak gitu supaya ya waktu gua udah banyak habis sendirian. Terus pas balik ke Bandung gua pingin ya udah sama mereka aja deh gitu. Walaupun jalan-jalan ya, kayak misalnya gue ke rumah orang tua gue gitu. Nginep di rumah orang tua gue, tapi ya bareng-bareng. Mau nginep di mana, ya bareng-bareng. Gitu-gitu aja, pokoknya gue bareng-bareng terus. Pernah gak sih ada momen dimana, ya anak kan suka random aja ya Kang ya? Ya random aja gitu, apa yang keluar dari mulutnya tuh kadang kaget. Pernah gak ada momen, lu mau balik lagi ke Jakarta, anak lu nahan nangis? Wah sering. Atau selalu setiap lu balik begitu? Nggak selalu, tapi sering banget. Jadi itu yang ngebuat gue rada berat ya, maksudnya ya gimana, namanya juga bapak lah. Yang gue lakukan sekarang semua ini untuk anak gue gitu, untuk keluarga gue. Jadi ketika mereka sedikit terlihat kayak nggak ikhlas gitu bapaknya, pulang balik cepet-cepet ke Jakarta gitu, itu sedih, gue suka nangis gue. Karena dia ngalangin pintu kan, jadi gue nggak bisa keluar, jadi gue nangis, ya Allah gimana, gue udah telat. Tuh kan emang dia nggak bisa datang serius, bener nanti gue udah coba serius gitu, bener pengen banget gue lihat dia nangis beneran gitu, susah juga emang ternyata orangnya kocak. Enggak, tapi ya bener-bener serius. Gue tuh sampai yang sebenarnya yang akhirnya ngebuat gue terakhir sedih tuh pas sebulan lalu gue kan ke Bandung, terus pas mau balik lagi ke Jakarta, itu tuh anak gue yang gede, Dante, itu sampai meluk gue pas gue mau balik ke Jakarta kayak, bang, nyebutnya kan abang kan, bang, toprak 1. Bagus. Aduh, maaf gatel. Itu emang Dante kelamaan ditinggal bapaknya, akhirnya dia memutuskan untuk nyari duit sendiri. Jadi tukang ketoprak.
Itu kan mau aduh, nungguin panda lama nih. Aku mau berkarir sendiri aja. Maaf, gatel ada di kepala gue, ada di kepala, maaf ya, gatel banget gue tadi. Nggak, jadi pas gue mau balik ke Jakarta gitu, terus dia kayak meluk gue, terus dia bilang, Panda boleh nggak di Bandung aja? Gitu. Dan dia kan umurnya udah 10 tahun ya, maksudnya dia sudah mengerti gitu, sudah Betul. paham gitu. Terus gue tanyain kenapa, dia bilang, Abang pingin Panda terus ada di sini gitu, tiap hari ada di sini gitu. Abang suka kangen sama Panda gitu. Nah, itu tuh kayak ngebuat gue kayak ya sedih ya gitu. Iya. Padahal yang gue lakukan selama ini adalah ya mungkin dia nggak sadar, ya belum lah ya. Belum sadar. Belum paham lah ya apa yang gue lakukan, kenapa akhirnya gue memilih untuk nyari duit di Jakarta karena memang dapat rezekinya di sini gitu. Cuma kan dia belum paham bahwa yang gue lakukan tuh sebenarnya ini semuanya buat lu loh gitu. Betul. Buat bahwasanya ada sesuatu yang harus dikorbankan. Iya. Ini adalah konsekuensinya harus ada gitu. Bahwasanya nggak bisa tuh kita mau dua-duanya, banyak waktu bersama keluarga dan banyak uang. Dalam arti bukan banyak uang ya, artinya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Betul. Kadang itu nggak bisa berjalan dengan bersamaan gitu. Iya, karena gue tidak punya privilege itu, gue tidak punya kelebihan itu. Yeah. Mungkin ada beberapa bapak di luar sana, ayah di luar sana yang punya privilege seperti itu, punya kelebihan seperti itu kan. Dia punya waktu untuk keluarganya, tapi dia juga punya rezeki yang cukup untuk tetap di situ. Maksudnya nggak harus keluar segala macam. Karena gue punya beberapa temen yang bahkan lebih parah daripada gue. Kalau gue cuma ke Jakarta kan. Temen gue ada yang sampai harus keluar negeri kerjanya. Baru pulang bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali. Itu kan lebih sedih ya. Lebih sedih lagi tuh. Apalagi gitu pas dia pulang, anaknya tuh ngomong kayak gitu, gimana nggak, ya Allah, Iya. hancur banget hati lu gitu. Kayak dia ngebikin anaknya sedih. Padahal apa yang dia lakukan itu adalah untuk ngebikin anaknya bahagia, ngerti nggak sih? Kayak itu dilema banget nggak sih untuk seorang ayah? Bener banget. Ketika apa yang lu sedang lakukan ini adalah untuk ngebuat dia bahagia. Gitu. Untuk ngebuat dia tidak ngerasain apa yang mungkin bapak lu rasain waktu dulu gitu. Makan batu. Bagus. Makan batu, makan belalang tuh, iya. Nyari belalang di sawah kan gitu kan? Iya benar. Benar. Minum air bambu, ya. Yang diketok-ketok dulu nyari airnya terus di gitu ya. Ya kan, ya kayak gitu maksudnya keselak cicak gitu kan, nggak pernah kan maksudnya nggak mau gitu anaknya ngalamin hal yang seperti itu. Makanya bapaknya melakukan segala cara supaya lu tuh tidak merasakan apa yang gue rasakan gitu loh. Pingin ngasih privilege buat anaknya. Tapi yang anak rasain kan, bapak gue nggak pernah ada nih dibuat gue gitu. Gue bahkan yang pernah gue sempat nangis, gue lagi di Jakarta, gue nangis di telepon sama anak gue. Dia bilang kayak gini, Panda boleh nggak sekali-kali datang ke sekolah abang? Kenapa kata gue? Iya soalnya abang sering diajakin gak punya bapak. Astagfirullahaladzim. Oh nangis gue. Oh bener gitu. Ejekannya kan jadinya kerasa benar untuk dia kan. Karena kita ya tidak lagi hadir bersama dia di sana gitu. Nangis gue. Terus akhirnya gue putuskan di minggu itu gue pulang lebih cepat. Gue ke sekolahannya dia. Pakai name tag bapaknya Dante. Mulai lagi. Emang susah bikin lu nangis. Bener dah. Kayak di bandara gitu ya. Bapaknya Dante. Terus terminal kedatangan. Bapaknya Dante. Buset, bener-bener lu kagak udah mau nangis dengernya karena itu melo banget loh, bener. Ya tapi gue tuh seperti ini ya. Itu sebenarnya gue menutupi kesedihan gue. Ya itu cara-cara komedian untuk rilis sebenarnya gitu. Ya, gue tuh
kalau gue nangis gue tuh susah berhenti soalnya Pit. Nah itu gue takut gue nangis sekarang berhentinya Selasa tuh takut gitu, gue nggak bisa berhenti soalnya. Makanya gue tidak mau memulai nangis gue. Tapi kalau misalnya yang lu bisa lihat di hati gue mah, wah remuk hati gue mah. Gue ngerasain. Walaupun ya rumah tangga gue masih seumur jagung nggak kayak lu, tapi gue ngerasain hal-hal tadi yang lu cerita gitu. Gue cukup ngerasain, jangan kan ditinggal ke Bandung ya. Gue ninggal Ayesan misalkan kerja kayak tadi gue berangkat, dia masih tidur gitu. Gue cuman cium-cium pipinya gitu segala macam, terus cabut. Terus tiba-tiba di jalan bini gue ngasih voice note, si Ayesa bangun ternyata langsung nyariin gue, ayah mana gitu. Itu aja menurut gue udah, aduh iya ya, gue nggak nungguin dia bangun dulu ya, gue langsung berangkat kerja. Apalagi lu yang istilahnya waktunya panjang, kadang seminggu, kadang kan kalau ada kerjaan di weekend kan harus diambil juga. Betul. Kan kadang jadi harus mundur lagi pulang ke Bandung segala macem. Gue bahkan sampai ada di titik kayak anak gue yang kecil tuh, Devran yang kedua, umurnya baru 4 tahun kan. Itu kalau misalnya udah hari Kamis atau hari Jumat, tiap ada mobil yang lewat itu disangkanya gue balik. Nah, itu tuh. Gitu maksudnya, wah sedih banget itu denger lemah itu gitu. Gitu. Main gitu-gitu ya, lemah gua, ya. Iya, kayak ya ampun dia segitunya gitu. Ada mobil berhenti di depan, dia langsung keluar, nyangkanya itu gua. Gitu. Terus tiap bangun tidur, kayak misalnya ini udah hari Jumat nih. Terus Jumat malam, Sabtu pagi tuh. Sabtu pagi gua belum balik. Misalnya, dia tuh bangun tidur langsung nyari gua. Nyari ke kamar. Kayak Panda mana? Gitu, langsung nanyain gitu. Ya karena udah kebiasa itu ya, iya. Terprogram gitu ya. Terprogram, wah ini nih waktunya gue bertemu ayah gitu ya. Gue kayak kemarin anak gue sakit di rumah sakit tuh, dia demam sampai 40 kan, udah mau step gitu. Terus dia ngigo, pas tidur ngigonya tuh sampai bilang kayak, Panda pulang dong, adik sakit. Panda pulang dong, adik sakit gitu. Wah sedih banget. Saking kangennya tuh. Iya itu saking kangennya. Dan ternyata benar pas dia akhirnya kan ke rumah sakit tuh. Dia dirawat akhirnya kan. Gue ngebela-belain pas dia masuk rumah sakit. Gue belain pulang ke Bandung. Gue bangun, gue balik ke Bandung. Gue ketemu sama dia. Dia sembuh. Maksudnya langsung jadi kayak biasa gitu, nggak lemes segala macam. Ya karena kan sakit kan dari pikiran juga, dari. Nah, iya makanya gue ngerasa, ya gimana ya Allah ya, kata gue nggak pingin kayak gini tapi ya jalan rezekinya lagi kayak gini gimana gitu. Gue juga nggak mau nolak rezekinya gitu. Ya itulah susah. Iya. Nggak, gue tadi pasang ini hitam, nggak ada tapi di tangan gue nggak ada hitam, nggak jadi tentara. Mau nonton Piala Dunia loh begini. Iya. Kan Italia nggak lolos. Oh iya. Itu aja makin sedih lagi. Gitu sih emang jadi ayah tuh ya. Maksudnya ya ini udah kodrat kita gitu ya. Kodrat kita. Kita nggak punya waktu buat keluarga, dibilang nggak perhatian, nggak sayang. Dari orang-orang luar yang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Kita punya waktu banyak di rumah dengan keluarga, kita tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita karena kita nggak ngapa-ngapain kan, artinya kita nggak punya usaha, nggak punya privilege tadi ya. Jadi serba salah sih, jadi bapak itu jadi serba salah, jadi ayah itu. Makanya gue salut banget sama sosok-sosok ayah yang kuat gitu. Ya menurut gue kuat tuh dalam artian ya emang ini kodrat kita gitu. Mau gimana lagi? Emangnya ada pilihan lain untuk apa ya istilahnya, bisa memenuhi semua gitu, bisa bikin semuanya bahagia kan nggak bisa. Iya. Harus ada hal yang dikorbankan. Betul. Jadi kalau misalnya banyak yang ngelihat gitu, kayak netizen ngelihat atau enggak ya, semua orang ya rata-rata ya melihat sosok ibu tuh adalah yang paling penting. Betul. Sosok ibu tuh paling penting, bahkan disebut 3 kali kan. Ibu baru bapak gitu. Memang ibu paling penting karena ibu yang melahirkan, ibu yang menjaga. Betul. Tapi juga peran ayah tidak kalah penting di balik itu. Nah itu yang kadang sering terlupakan sama orang-orang, betapa besarnya peran ibu sampai ayah akhirnya terlupakan di belakang. Padahal ayah juga berperan cukup penting nih di keluarga gitu. Ketika ayah yang
banting tulang, mungkin dia tidak tidur, mungkin dia tidak makan, mungkin dia tidak tidak punya waktu untuk melakukan apa yang membuat dia senang gitu. Terus hasilnya diberikan semua untuk keluarganya, tapi ayahnya tidak merasakan apapun. Itu kadang-kadang nggak di highlight sebegitunya lah. Tidak tercover ya. Tidak tercover. Ya karena memang juga kebiasaan laki-laki kan bukan bercerita semuanya gitu ya. Kadang lebih pandai memendam gitu. Iya. Memendam memang ya karena memendam bukan dalam artian nggak bisa rilis segala macam, tapi emang ya saking tanggung jawabnya, ini tanggung jawab gue. Ya balik lagi udah dibungkus ego juga kan, kadang kita ngerasa ya udah ini tanggung jawab gue, udah lu udah diem ya, nggak apa-apa. Gue yang udah kodrat, udah nggak apa-apa. Gue yang banting tulang, gue yang sakit-sakitan, udah nggak apa-apa. Yang penting lu aman, lu nyaman, rumah tercukupi. Betul. Rasa bodoh sama rasa sakit, rasa sebel, rasa kecewa yang kita rasain gitu. Hebat ya, salut ya sama ayah Dika. ayah David. Tapi lu punya mimpi gak sih Kang untuk mencari ya idealnya gitu dengan ya kan sekarang lu lagi giat-giatnya bekerja ya. Alhamdulillah rezeki lagi lancar. Punya mimpi gak untuk gua kayaknya oke lah, gue akan bawa anak istri gue ke Jakarta. Kita tempat tinggal di Jakarta gitu. Ada lah. Kalau mimpi seperti itu pasti ada lah. Gue pingin. Bahkan gue pingin ya. Mudah-mudahan sih kejalanin kayak gue harus punya sesuatu lagi nih supaya gue punya tambahan lain dan gue bisa bawa anak istri ke Jakarta gitu. Atau enggak gue bahkan gue tinggal di Bandung aja. Oke. Bisa seperti itu ya. Ya kan bisa di setting ya idealnya seperti apa. Gitu. Bisa sampai seperti itunya. Gitu. Adalah keinginan ke situ. Cuman ya mungkin belum dapat jalannya. Nanti kalau udah dapat jalannya insya Allah lah dibukain jalannya. Amin. Namanya keluarga kan. Ya insya Allah kan. Ya apa sih kita berkeluarga tuh kan. Ya itu emang nggak bisa jauh kita emang dari namanya anak istri ya. Setuju gue. Ya, sama kan? Anak. Ya. Tapi sebenarnya lebih ke anak sih kalau gue. Gua udah mencoba untuk membela, tapi dikesituin lagi. Ya karena gue sepakat ya lah, gue iyain lah. Gimana sih? Sama anak lah. Iya benar. Sama istri juga dong. Iya betul. Istri kan juga pasti rindu sama suaminya. Benar. Ya kan seminggu ditinggal dia rindu pasti ya kan. Betul. Gue tuh selalu kalau pulang ke rumah gitu, kalau pulang ke Bandung, yang pertama gue cari itu adalah itu. Gitu. Makan. Pertama kali gue dari rumah itu makan. Habis makan baru gue mencari yang lain gitu. Kayak rokok. Habis itu cari selimut. Aku tidur deh. Capek di jalan nih. Tapi gitu nggak? Istri apa gitu nggak? Ya itu kayak lu udah lama nggak ketemu perjalanan terus ketika lu langsung ke anak-anak lu dia ngerasa ada rasa cemburu. Terus ketika anak-anak udah pada tidur saatnya mungkin lu pengen pilotok, lu nya capek lu tidur. Marah nggak dia? Oh sering? Marah. Sering kayak gitu karena ya nggak tahu ya kalau gue tuh entah kenapa kalau sama anak tuh beda lah rasanya. Ya mungkin juga orang tua di luar sana ya entah ayah entah ibu juga pasti merasakan lah. Ketika sama anak kangennya tuh beda gitu. Kalau sama pasangan kangen tapi lebih kangen ke anak entah kenapa. Bukan berarti gue membeda-bedakan ya, membeda-bedakan tapi tetap aja gitu rasanya tuh beda lah. Nggak bisa dibohongin lah intinya gitu. Lu dan boleh lah kangen sama pasangan lu. Pasti lu kangen sama pasangan lu. Tapi ketika ketemu anak itu tuh jadi beda aja rasanya gitu. Ya intinya kalau rasa kangen sama pasangan kan karena kita udah sama-sama dewasa, udah berpuluh-puluh tahun berumah tangga kan lebih termaintain aja. Benar. Love language-nya nggak selalu harus
Ya itu tadi nggak selalu harus keep in touch gitu. Afeksi bukan harus selalu pegangan, iya, harus gitu. selalu kayak gitu enggak. Kalau udah ngerti lah. Udah ngerti, udah lebih pada bahasa cintanya tuh udah paham gitu ya. Gokil. Kalau sama anak kan bawanya kayak cekek. Iya, gitu, pengen bercanda terus ya kan. Kalau sama istri pengen apa? Pengen banting. Iya. Kalau sama istri pengen nyelengkat. Aduh, ke situ lagi. Ampun. Aduh. Oke, Kang, terima kasih banyak ya udah mampir ke Ayah Ikhlas gitu. Gue seneng nih kayak gini nih. Gue ngerasa obrolan seperti ini tuh mungkin bagi sebagian orang ya apaan sih lu ngomongin kayak ngomongin aib keluarga, mohon maaf gitu ya kan, kadang suka terbuka dengan sendirinya gitu ya. Kadang gue juga suka mancing mencari-cari segala sesuatu. Ngapain sih lu ngomong masalah keluarga, lu umbar-umbar ke internet atau segala macam. Kalau menurut gue ya, gue dari awal bikin konten ini, gue pribadi emang tujuannya rilis aja sih. Rilis stres ya gitu ya. Gue nggak pungkiri kalau rumah tangga gue jauh dari kesempurnaan, justru gue butuh wadah supaya gue bisa maintain rasa stres gue, maintain emosi gue, supaya gue nggak lari ke hal-hal yang negatif lah. Kan kita sama-sama tahu ya angka perceraian tinggi, KDRT tinggi segala macam ya. Betul. Kan banyak berita masih sampai sekarang akibat suami depresi atau istri depresi saling menyakiti, saling bacok, saling bakar, itu kan masih sering terjadi. Iya betul. Ya gue cuman ngebuka ngebuka alternatif jalan untuk laki-laki seperti kita, suami-suami ini juga berhak untuk bercerita satu sama lain supaya saling menguatkan itu tadi. Supaya kita ngerasa gue nggak susah sendiri, gue ada kok temen yang begini juga, bahkan mungkin temen gue lebih susah dari gue kok, gue segini banget bencinya ya sama hidup gue gitu. Cuman karena kita nggak saling ngobrol, nggak saling ketemu aja, nggak saling bercerita aja. Gue pengen membiasakan itu sih. Bagus, karena pasti banyak juga yang di luar sana nahan sendirian, bingung bercerita kemana. Makanya kalau misalnya bingung silahkan kirim email ke bawah sini. Ada nggak ada? Ide yang bagus. Emang buat ayah-ayah di luar sana silahkan. Ntar gue bikin deh email buat ceritanya. Terus atensi cerita. Nanti dibilang nggak usah namanya di ini. Kita aja samarkan. Iya, tapi lu cerita. Gitu. Wah, thank you banget Kang. Gila, emang luar biasa Kang Dika nih, kalau gue ketemu sama dia nih selalu menghasilkan hal-hal yang luar biasa positif gitu ya. Sering-sering lah kita begini lagi. Sering-sering. Ya nggak mesti di sini kan, sering-sering kita nongkrong gitu betul, supaya adem pikiran. Iya, pikirannya ada betul. Relax. Iya, relax harus karena memang harus relax dulu awalnya. Harus banyak urat-urat yang kencang yang harus dikendorkan. Kang Dika ini tempat yang tepat untuk mengendorkan urat-urat karena itu tadi ya cerita-ceritanya, ide-idenya menarik. Thank you Kang Dika. Sama-sama, terima kasih. Sip. Nanti juga gue mau ngingetin bahwasanya Ayah Ikhlas volume 2 tiketnya udah bisa beli di loket.com ya. Mantap. Jadi sampai ketemu di Teater Besar Jakarta 22 Juni 2022. Kita belajar ikhlas bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Inter.